Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an laulal alamatu ladda'a kullu wahidin ma laysa indahu walakin bil alamati wal amarati yufraku baina shadiq wal kadhib. Hikmah yang berikutnya daripada hikmah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, laulal alamat, seandainya bukan karena tanda-tanda yang dimaksud untuk membedakan antara orang yang jujur dengan orang yang dusta, orang yang bohong. Seandainya bukan karena tanda-tanda yang bisa membedakan orang tadi itu, lada'a, maka akan mengaku kullu wahid, setiap orang, ma laisa indahu, apa tidak ada pada dirinya. Orang itu banyak mengaku, tapi di antara mereka ada yang jujur, ada yang dusta. Pengakuan itu bisa dibenarkan dengan apa? Alamat, dengan tanda-tanda ini. Orang mengaku menjadi orang yang sempurna imannya. Orang mengaku menjadi orang alim. Orang mengaku menjadi orang yang cinta kepada Allah, mengaku menjadi muhib lin Nabi SAW, cinta kepada Nabi SAW. Ini pengakuan-pengakuannya, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Seandainya bukan karena tanda-tanda, kita mengetahui ini jujur atau tidak, ya karena tanda itu, karena tanda-tanda yang ada pada dirinya ini membenarkan pengakuannya atau tidak. Karena itu dikatakan seandainya bukan karena alamat, tanda-tanda tadi itu, maka setiap orang akan mengakui apa yang ada yang tidak ada pada dirinya. Mengaku alim, mengaku ini. Kalau bukan tidak ada tanda-tanda itu, semuanya akan mengaku apa yang tidak ada pada dirinya. Walakin, akan tetapi, bil alamati, dengan tanda-tanda tadi itu, wal amarati, sama tanda-tanda, dengan keduanya tadi itu apa? Yufraku bainas shadiq wal kadhib, akan bisa dibedakan antara orang yang jujur di dalam pengakuannya, wal kadhib, dan orang yang berbohong di dalam pengakuannya. Kita ini bisa mengetahui baik diri kita, pengakuan daripada diri kita, atau orang lain, ya daripada alamat. Alamat itu dikatakan dalam segi istilah itu yallati yalzamu minal ilmi biha adzan biwujudil madlul. Alamat itu yaitu sesuatu yang harus daripada mengetahui dengan alamat tadi itu apa? Adzan, adanya madlul. Kita prasangka dengan adanya yang madlul, yang ditunjuk. Gambarannya gini, mendung itu adalah tanda adanya hujan. Ini alamat namanya. Mendung itu adalah alamah, tanda. Dengan adanya mendung akan ada hujan. Itu tanda. Itu lialzam, harus dengan mengetahui adanya mendung akan ada dzon, prasangka nanti akan turun hujan. Biasa orang kalau mengatakan, "Wih, wis mendung." Mulai. Wis mendung. Kenapa? Takut dengan mendung? Enggak, karena bentar lagi akan turun hujan. Itu namanya alamat. Apa perbedaan alamat dengan amarat? Karena di situ tadi disebutkan walakin bil alamati wal amarat. Ada dua, alamat dan amarat. Sebetulnya maknanya sama, tanda. Tapi ada yang membedakan. Kalau alamat itu alladzi la yanfaku anisy. Alama itu sesuatu yang tidak bisa terlepas daripada itu sesuatu. Gambarannya kalau dalam ilmu nahu, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ini isim, ini fi'il, ini huruf. Tanda-tandanya isim itu apa? Pertama diantaranya bisa dimasuki alif lam. Oh, kalau ada alif lam berarti ini isim. Ini alamat, tanda yang tidak akan bisa terlepas daripada isim. Isim itu mesti ada alif lam. Isim itu mesti ada tanwin. Itu tanda yang tidak bisa terlepas, namanya alamah. Kalau amarah yanfaku min hasy', yanfaku anisy', yaitu sesuatu yang bisa terlepas daripada itu sesuatu. Contohnya apa? Ya tadi itu mendung.
Ada mendung, tak lagi hujan. Ini tanda daripada hujan. Apa mesti kalau mendung pasti hujan? Enggak. Belum tentu adanya mendung nanti akan turun hujan. Tapi tanda ketika sudah mendung ya bentar lagi turun hujan. Tapi bukan kepastian, bisa terlepas daripada itu sesuatu. Dengan adanya mendung belum tentu adanya hujan. Tapi dimungkinkan dengan kemungkinan yang sangat akan turun hujan. Itu perbedaan daripada alamah dengan amarah. Kemudian jadi gini, daripada hikmah ini, pertama Islam itu, ya Islam yang ada pada diri kita ini, kita mengetahui apakah ada tanda-tanda daripada Islam yang ada pada diri kita. Kita mengaku Islam, ono nggak tandai? Salat nggak dia? Lu tanda-tandanya orang Islam tuh salat, puasa, kemudian apa? Melaksanakan kewajiban, mengeluarkan zakat, itu tanda. Kalau ada orang Islam mengaku Islam tapi tidak salat, berarti tidak ada tanda-tandanya ini. Pengakuan yang bohong ini. Islam yang ada pada diri kita pun itu perlu tanda. Apalagi iman, kita mengaku menjadi orang yang beriman, ada nggak tanda-tandanya? Kita mengaku cinta kepada Allah, mana buktinya? Mana tandanya? Kalau kamu cinta kepada Allah, cinta kepada Allah tidak pernah sholat, cinta kepada Allah tidak pernah baca Al-Quran, padahal itu kalamullah. Karena katanya cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, mengaku cinta kepada Nabi, mana buktinya? Mana tanda-tandanya? Sholawat aja enggak. Sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi enggak dilaksanakan. Mana tanda-tandanya pengakuan kamu cinta kepada Nabi? Kok enggak ada tanda-tandanya? Karena itu apa? Kita bisa koreksi daripada semua yang apa kita akui. Kita mengaku Islam, ono enggak tandanya? Kita mengaku beriman, ada enggak tandanya? Kita mengaku menjadi orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW, mana tanda-tanda itu semuanya? Ada enggak ada yang ada pada diri kita? Karena itu apa? Kita harus koreksi diri kita. Bukan hanya cukup pengakuan tok, bukan hanya mengaku saja. Karena itu semakin kuat tanda-tanda yang ada daripada pengakuan kita, ya berarti semakin benar pengakuannya, semakin jelas pengakuannya apa yang dia akui tadi itu. Karena itu orang bisa dibedakan ya dengan pengakuannya tadi benar atau salah, ya dusta atau dia jujur, dengan apa? Dengan alamat, dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Baik. Ada seorang sahabat yang bernama Harithah. Sahabat bernama Harithah bin Nu'man. Ini pernah bertemu dengan Nabi SAW di satu waktu. Nabi tanya, Nabi itu perhatian dengan sahabatnya. Nabi itu selalu tanya keadaan sahabatnya. Bukan sebaliknya, hanya apa? Mereka tanya keadaan Nabi, tapi apa? Nabi yang tanya kepada keadaan mereka. Ditanya ini Harithah bin Nu'man, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaan kamu pagi hari ini wahai Harithah? Nabi tanyanya seperti itu. Bagaimana keadaan kamu pagi hari ini wahai Harithah? Maka Harithah menjawab dengan semangat, dengan percaya diri. Dia mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Ya Rasulullah, aku pagi hari ini aku menjadi orang yang beriman dengan sangat mantap, dengan benar-benarnya iman. Ini pengakuan ini kan? Mengaku menjadi orang yang beriman mantap imannya. Apa yang ditanya oleh Nabi? Ini kan pengakuan. Maka Nabi balik bertanya, "Ya Harithah, inna likulli haqqin haqiqah, fama haqiqatu imanik." Hei Harithah, setiap daripada kebenaran itu ada haqiqah, setiap daripada hak itu ada hakikatnya. Apa hakikat daripada iman kamu? Apa kebenaran kemantapan iman kamu ini apa wahai Harithah? Kamu mengaku kamu menjadi orang yang sekarang beriman mantap imannya. Pengakuan kamu ini apa? Tanda-tandanya itu mana? Maka Pak Harithah menjawab dengan percaya diri. Harithah mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, azafat nafsi anid dunia."
Pertama, ya Rasulullah, aku mengatakan aku menjadi orang yang benar-benar beriman dengan mantap, dengan percaya diri, dengan kuat. Pertama, daripada apa yang aku lakukan ya Rasulullah, azafat nafsi anid dunia. Aku sudah tidak senang lagi daripada kemerlapan, kehidupan, daripada kebahagiaan urusan dunia. Aku sudah jauhkan diriku terhadap urusan dunia. Aku tidak senang urusan dunia ya Rasulullah. Nah, ini tuh kalau ada orang mengaku beriman, ya ini tanda pertama. Biasanya senang duit ya juga, ya jangan mengaku benar-benar imannya mantap. Ya masih senang harta, masih senang perempuan, masih senang, jangan mengaku kamu menjadi orang beriman sebenar-benarnya. Ini pertama, ini pengakuan pertama ini. Tanda-tanda imannya mantap yaitu apa? Harisa mengatakan karihat nafsi atau azafat nafsi anid dunia. Benci aku benci diriku terhadap urusan dunia. Aku sudah tidak ada urusan dunia. Aku pentingkan urusan akhirat. Bukan berarti ninggalkan kewajiban daripada urusan keluarga, enggak. Tapi dia pentingkan urusannya dia hanya untuk kepentingan akhirat. Di antara urusan daripada keluarganya kepentingan akhirat. Tujuan utama akhirat, enggak ada urusan dunia sama sekali ya Rasulullah. Kemudian karena aku sudah ada urusan dunia Rasulullah, aku tidak punya banyak harta ya Rasulullah, aku tidak cinta dunia ya Rasulullah, sehingga malam harinya fa ashartu laili, aku gunakan malam hari untuk bangun di malam hari untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah tidak cinta dunia. Yang kedua, semangatnya untuk bangun malam qiyamul lail ya setiap harinya dia lakukan. Kemudian wa'atma'tu nahari. Kemudian ya Rasulullah, aku menjadikan haus diriku di siang hari. Artinya apa? Aku gunakan siang harinya ya Rasulullah untuk berpuasa. Ini amal secara zahir. Ini bukti tanda bahwa dia memiliki iman yang kuat. Pertama, dia tidak senang dunia. Dia tidak cinta dunia. Dalam hatinya tidak ada dunia. Yang kedua, dia gunakan malam harinya untuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia jadikan siang harinya untuk berpuasa ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dia lakukan dari urusan apa? Zahir. Kemudian udah, sekarang menjawab daripada urusan batinnya. Urusan batinnya, perasaan yang ada di dalam dirinya. Wa ka'anni ya Rasulullah anduru ila ahlil jannah kaifa yatazawaruna fiha. Ya Rasulullah, perasaan yang ada di dalam hatiku ini seakan-akan aku ini melihat penduduk surga, bagaimana mereka saling berziarah fiha, di dalam surga. Perasaan batinku, aku seakan-akan, ini saking kuatnya imannya dia, aku seakan-akan sudah melihat ini loh penduduk dunia, penduduk surga, mereka akan saling berziarah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka sama-sama penduduk surga, mereka akan saling berziarah. Ka'anni anduru, seakan-akan aku sudah melihat, perasaanku ya Rasulullah. Wa ilanna ahlin nari kaifa ta'awuna fiha, dan aku ya Rasulullah seakan-akan melihat penduduk neraka, bagaimana mereka yata'awuna ay yasihun, bagaimana mereka menjerit-jerit ya Rasulullah kesakitan fiha, di dalam neraka. Aku seakan-akan takutnya kepadamu ya Allah, takutnya kepada Allah, aku seakan-akan melihat bagaimana ahli neraka, bagaimana penduduk neraka lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka menjerit-jerit. Wah, ini seandainya dibuka semuanya tadi itu, surga ditunjukkan sama dia, neraka ditunjukkan sama dia, tidak tambah imannya sudah full. Seakan-akan dia itu sudah kelihatan surga, sehingga semangat untuk akhiratnya. Seakan-akan dia itu melihat penduduk neraka bagaimana mereka diadab, sehingga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maksiat kepada Allah. Wah, ini imannya berarti kuat ini. Ini kalau kita lihat ya, orang-orang ini berarti apa? Pertama, Harisa ini dia mengaku imannya kuat. Pertama, dia sudah enggak cinta dunia, enggak ada urusan dunia dalam hatinya. Urusan zahir bahkan enggak ada urusan dunia. Yang kedua, dia selalu di malam harinya untuk digunakan untuk apa? Qiyamul lail, bangun di malam hari.
Karena sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki iman apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Tahu contoh-contoh orang, tanda-tanda orang yang beriman. Pertama, kanu minal lail. Mereka itu di malam hari qalilan ma yahjaun. Mereka itu sedikit di malam hari untuk apa? Untuk tidur. Tidurnya sedikit di malam hari. Sisanya untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa bil ashari. Kalau di waktu apa? Di waktu tengah malam, hum yastaghfirun, mereka selalu apa? Istighfar, selalu merasa punya salah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang membaca kanu qalila, berhenti. Wa bil laili hum wa minal laili kanu qalila minal laili ma yahjaun wa bil asari hum yastaghfirun. Kanu qalila, mereka itu orang-orang yang seperti itu. Sedikit, tidak ada. Orang-orang hampir apa? Sedikit orang-orang yang punya iman seperti itu. Minal laili ma yahjaun, di malam hari mereka tidak tidur sama sekali. Wabil ashari, kalau sudah di tengah malam mereka yastaghfirun, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya orang-orang ya Pak, mengaku punya iman yang kuat. Lah kalau kita ya tidur tidak pernah bangun malam, bangun malamin delok bal-balan kadang-kadang. Tangi turu ngelilir tok, ngombe turu maning. Mengaku imannya kuat. Iman kita ini tidak ada apa-apanya dibanding iman orang-orang yang soleh seperti ini. Ini sahabat Nabi mengatakan apa? Dia setiap malam harinya ibadah kepada Allah. Kemudian siang harinya berpuasa Ramadan. Di dalam perasaan batinnya seakan-akan melihat surga dan seakan-akan melihat neraka. Melihat surga, melihat seakan-akan mereka saling berziarah. Artinya apa? Semangat untuk masuk surga lebih banyak. Ketika melihat seakan-akan melihat penduduk neraka, mereka dalam keadaan menjerit, ketakutan, kesakitan karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang mengaku imannya apa? Kuat. Maka apa? Setelah melihat jawaban daripada Harisah bin Nu'man, maka Nabi SAW menjawab, faqala absarta falzam. Wahai Harisah, kamu mengatakan perkataan yang benar. Kalau itu yang kamu lakukan, maka benar iman kamu mantap. Iman kamu sudah kuat. Kalau itu yang kamu lakukan, dari zahir dan dari perasaan batin kamu, itu yang kamu lakukan. Absorta. Kalau dikatakan absorta itu berarti sudah jelas, nyata, nggak mungkin salah. Nabi pakai apa? Bukan sodakta lagi, absorta, kamu benar wahai Harisah. Karena itu apa? Ada ayat faidahum mubsirun. Mubsirun apa? Melihat dengan nyata, melihat dengan jelas. Itu Nabi mengatakan apa? Absorta falzam. Maka lazimi yang apa yang kamu lakukan saat ini. Teruskan apa yang kamu lakukan. Udah. Setelah dijawab oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, Sumagala abdun nawwarallahul iman fi qalbih. Ini adalah seorang hamba yang Allah memberikan iman di dalam hatinya. Maka dipuji sama Nabi SAW. Abdun, seorang hamba yang Allah berikan apa? Cahaya di dalam hatinya. Cahaya apa? Cahaya iman. Yang dikatakan apa? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa apa? Ala nurin min rabbih. Kata tidaklah orang yang telah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Islam, fahuwa, maka dia adalah mendapatkan nur min rabbih, cahaya daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, cahaya ini yang akan mengarahkan kita untuk semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hakikat iman, hadirin. Karena itu ya, kalau ada orang mengaku sudah hakikat tapi tidak sholat, ya pengakuan dusta. Hakikat mari ngono ndak poso, hakikat dusta. Kenapa? Ini Nabi mengatakan apa? Yang dilakukan malam harinya ibadah. Ini selain kewajiban loh ya. Kalau kewajiban sudah kewajiban, ini tambahan daripada ibadahnya. Setiap malamnya bangun malam, siang harinya dia berpuasa, nggak seneng, nggak cinta dunia. Ini hakikat. Kalau ada orang mengaku hakikat tapi seneng dunia, duit dok urusannya, jabatan urusannya, ndak ada hakikat seperti itu. Hakikat sesungguhnya seperti ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, fama hakikatu imanik. Mana hakikat daripada iman kamu? Ya ini.
Ini dijawab oleh siapa? Harisa bin Nu'man tadi itu. Itu dikatakan apa? Allah itu kalau memberikan cahaya apa dalam hati seseorang, Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yugadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Diibaratkan cahaya yang ada dalam diri manusia itu apa? Kalau sudah ada cahaya Allah, nurullahu samawati wal ard. Ya Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memberikan cahaya di langit dan di bumi. Diibaratkan seperti apa? Nuruhu kamiska, seperti lampu yang ada dalam kaca, lampu damar itu yang ada lampunya. Kalau saya ini lampu-lampu gini, itu sudah di dalamnya ada lampunya, dibungkus dengan kaca, dibungkus lagi, semakin cahaya terang, semakin terang. Intinya adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga sama, nampak cahaya iman dalam hatinya, sehingga apa? Lisannya selalu berzikir kepada Allah, lisannya selalu beribadah kepada Allah, pandangannya selalu pandangan apa? Pandangan taat, pandangan ibrah, menjadi pelajaran untuk dirinya apapun yang dia pandang. Tangannya selalu mengajak dia untuk taat kepada Allah, kakinya selalu mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada tubuhnya karena cahaya yang ada di dalam hati tadi itu apa? Mengajak dirinya untuk supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini lampu ini kan sebetulnya kecil ya, tapi karena yang kaca yang ada yang mengelilinginya itu akhirnya semakin terang. Cahayanya kecil. Itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa diliputi dengan kaca, tambah terang. Ini juga sama. Cahaya Allah sudah dimasukkan dalam hati, itu akan semakin terang sehingga apa? Semuanya anggota tubuhnya mengajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah akan memberikan cahayanya kepada hamba yang Allah kehendaki. Karena itu cahaya ini ya akan lebih tampak ketika kita lebih semangat untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan cahaya dalam hati kita. Kemudian sahabat tadi itu Harisa mengatakan kepada Nabi SAW, setelah Nabi mengatakan seorang hamba Allah memberikan cahaya iman di dalam hatinya. Fagala, maka Harisa mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ud'ullaha li bisyahada. Nih, orang kalau sudah di dalam hatinya apa? Cahaya iman, sing dijauh urusan akhirat. Yang diminta itu urusan akhirat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ud'ullaha li bisyahada. Ya Rasulullah, doakan aku untuk bisa menjadi mati syahid. Minta kepada Nabi supaya matinya mati syahid. Ini kalau sudah apa di dalam hatinya apa? Cahaya. Lah kadang-kadang kita ini sekarang ketemu waliullah sing dijauh tukune laris, sing dijauh ya jadi orang kaya, jabatannya naik, ziarah orang soleh supaya dipilih kadang-kadang. Ini orang-orang yang cahaya, dia ada di dalam hatinya cahaya, nur cahaya Allah Subhanahu wa taala, dia akan semangat untuk apa? Minta urusan akhiratnya. Minta husnul khotimah, minta ilmu yang bermanfaat, minta meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu orang yang di dalam hatinya apa? Ada cahaya. Urusan dunia itu sudah takdirnya Allah. Urusan akhirat ini loh kita yang tidak tahu. Itu yang kita minta sama orang-orang soleh itu. Bukan minta urusan dunia tok. Kadang-kadang tahajud itu urusan dunia. Minta kepada Allah urusan dunia. Dunia akan mengikuti kalau orang itu taat kepada Allah SWT. Karena itu apa? Ini diantaranya apa? Hadis ini meminta apa? Ud'ullaha li bisyahadah. Ya Allah, ya aku minta kepadamu untuk aku mendapatkan apa? Mati syahid. Ya ini dikatakan abdun nawwarallahu abaqalbahu bil iman. Ya, seorang hamba yang hatinya sudah dipenuhi dengan apa? Iman. Kemudian apa? Nabi langsung mendoakan. Fada'alahu. Nabi mendoakan kepada ini Harisa bin Nu'man. Setelah itu, setelah beberapa waktu sudah didoakan sama Nabi, udah bisa Harisa ini. Datang panggilan untuk jihad.
Nabi itu kalau ada panggilan untuk jihad diumumkan langsung. Fanudia, maka diumumkan yauman satu hari dengan adanya jihad. Ya khailallah irkabi, wahai kuda-kudanya Allah, maksudnya wahai orang-orang yang berani, yang berkuda, yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala, irkabi, naik daripada kuda kamu. Ayo berperang, diajak jihad. Pertama kali panggilan terdengar, langsung pertama kali yang naik kuda Haritsah bin Nu'man. Ini sudah mendapatkan doa daripada Nabi. Ud'ullaha li bisyahadah. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku untuk bisa mati syahid. Doakan sama Nabi. Ketika panggilan jihad, langsung yang naik pertama kali adalah Haritsah bin Nu'man. Fakana awwala farisin raqiba wa awwalu farisin ustusyida. Saking semangatnya, dan dia yang pertama kali nunggangi kuda, dan dia yang pertama kali maju, dan pertama kali yang mati syahid saat itu adalah Haritsah bin Nu'man, berkat doanya Nabi SAW. Ini yang diminta oleh mereka, meninggalnya dalam keadaan apa? Mati syahid. Udah, dalam satu riwayat ada tambahan, datang ibunya. Setelah ibunya dapat kabar bahwa Haritsah ini mati syahid, datang kepada Nabi SAW. Datang apa? Mengeluh kepada Nabi. Tidak terima kepada Nabi, tidak. Malah datang kepada Nabi, ini ibunya Pak. Ini ibu-ibu dulu nih ya. Orang tua dulu nih, kalau anaknya berhasil dalam urusan akhiratnya, wah bangga dia. Datang kepada Nabi SAW, faja'adlah Rasulullah SAW, fagalat. Maka Nabi tanya, ya Rasulullah, akhbirni anibni, kabarkan tentang keadaan anakku sekarang ya Rasulullah. Fa in yaku fil jannah falan abki. Kalau anakku sekarang berada di surga, aku tidak akan menangis. Hebat itu ya. Kalau anakku sekarang masuk surga, aku tidak akan menangis ya Rasulullah. Walan adza, aku tidak akan mengeluh. Fa in yakun ghaira dzalik, kalau ternyata anakku ternyata tidak masuk surga ya Rasulullah, bakaitu ma istu fid dunya, maka aku akan menangis selama aku masih hidup di dunia. Aku akan selalu menangis. Maka apa? Nabi SAW mengatakan, Ummah Haritsah, ibunya Haritsah, kata Nabi SAW, innaha laysat bijannah, dia bukan hanya di dalam surga, walakinnaha jannatun fi jinan, akan tapi Haritsah bin Nu'man dia berada surga di dalam surga-surga. Kalau ibaratnya vilanya yang di dalam surga. Wis kenikmatan, di dalamnya ada kenikmatan, di dalamnya ada kenikmatan, dia akan di dalam puncaknya daripada kenikmatan, yaitu apa? Haritsah fil firdausil a'la. Haritsah sekarang di surga yang paling tinggi, yaitu yang dikenal dengan Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Maka apa jawaban daripada ibunya? Farajaat, keluar ibunya. Sambil dia tertawa dan tersenyum, dia bahagia. Anaknya meninggal tapi dikabarkan di surga, tersenyum, bukan ditangisi. Tersenyum dia, ibunya Haritsah, sambil mengatakan, bakhin laka ya Haritsah, beruntung kamu Haritsah, beruntung kamu wahai Haritsah, beruntung kamu bisa masuk surga. Hebat ya ibu dulu ya. Ini yang didapatkan oleh apa? Orang yang benar-benar imannya sempurna. Karena itu hakikat iman itu ya, kita ini yang dikatakan hakikat iman. Itu jangan percaya diri. Kadang-kadang kita ini sudah percaya diri, koyo imannya wis mantep. Kakak iman kita sudah sempurna. Ini loh iman yang sempurna. Contohnya seperti ini. Kita masih jauh daripada mereka. Mereka itu orang-orang hebat. Ya, iman kita masih rendah. Malah khawatirnya kita iman kita tercabut sebelum kita meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Kita ini banyak maksiat. Di antara yang bisa mencabut iman kita, tercabutnya iman daripada kenikmatan iman kita, itu apa? Karena kita banyak maksiat. Kita banyak melanggar, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jangan-jangan bukan iman semakin kuat, malah tercabut nantinya. Itu yang kita khawatirkan sebetulnya. Karena itu, jadikan iman kita semakin kuat dengan kita melaksanakan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak beribadah dengan ikhlas, maka itu akan memperkuat iman kita. Dan kita perhatikan ini tanda-tandanya iman nih. Tanda-tanda iman yang kita mengakui kita punya iman, ya kita perhatikan tanda-tandanya. Itu ibadah, meninggalkan yang dilarang, supaya
iman kita tetap lengket bersama kita sampai kita meninggal dunia. Itu orang-orang yang mengaku, ya orang-orang yang mengaku, maka seharusnya apa? Akan tampak itu kebenaran daripada pengakuannya dengan alamat. Ini alamat ini paling penting, tanda-tanda ini paling penting. Sampai dikatakan apa? Kullu ina'in bima fihi yaddah. Setiap tempat apa yang ada di dalamnya akan apa? Akan keluar. Ada satu botol, isinya susu, retak atau bocor, yang keluar apa? Air susu. Kalau isinya susu, ketika retak atau bocor, keluarnya apa? Air susu. Tapi kalau isinya air kencing, keluarnya air kencing. Isinya madu, keluarnya juga madu. Hati kita ini sama. Dalam hati kita ini, apa yang ada dalam hati kita akan tampak dengan apa yang kita lakukan. Kalau yang selalu kita lakukan urusan akhirat yang kita pentingkan, yang keluar dari lisan kita adalah hal-hal yang benar, berzikir, bersolawat, berarti hati kita adalah penuh dengan kebenaran yang apa yang kita lakukan. Tapi kalau yang kita selalu omongkan urusan dunia, urusan harta benda, maka yang ada dalam hati kita yaitu cinta dunia itu. Apalagi yang diomongi selalu urusan wedok, janda kono, janda gini urusannya urusan perempuan. Ini cuma di lisan, justru itu menunjukkan ada yang dalam hati kamu. Kalau yang keluar dari lisan kamu, yang kamu lakukan, yang kamu lakukan dengan tangan kamu, dengan kaki kamu, dengan mata kamu, dengan pendengaran kamu, dari keluar dari mulut kamu, itu apa? Sesuai dengan apa yang ada dalam isi hati kamu. Itu tanda. Kullu ina'in bima fihi yaddah. Setiap tempat yang ada di dalamnya itu akan keluar sesuai dengan apa yang isi di dalamnya. Nah, karena itu jangan sampai kita malah menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang dalam hati kita adalah yang tidak benar. Tanda orang-orang yang takut kepada Allah itu ada. Tanda-tanda orang yang tidak takut kepada Allah juga ada. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tanda orang yang beriman juga ada. Tanda-tanda semuanya akan ada. Sesuai dengan tanda-tanda tadi itu akan tampak apa yang ada di dalam hatinya. Kalau yang selalu disebut, selalu dia sebut adalah Nabi. Selalu yang disebut, yang dilakukan adalah sunnahnya Nabi. Berarti apa? Ini orang cinta kepada Nabi. Ceritone Nabi. Kemudian yang dia selalu dengarkan adalah cerita Nabi. Yang keluar dari lisannya adalah sholawat. Ini hatinya penuh cinta dengan Nabi. Ngaku cinta sama Nabi, tidak tahu sholawat. Cerita urusan liani. Kalau ceritani Nabi, wis aja cerita ngono tok. Iki kita lagi seneng-seneng. Nah, ini berarti apa? Justru tidak ada cinta Nabi dalam hatinya. Kalau yang diceritakan tentang urusan dunia tok, berarti isinya apa? Isi hatinya penuh cinta dengan dunia. Selalu yang diminta, ya Allah mudah-mudahan husnul khatimah, ya Allah mudah-mudahan imanku kuat, ya Allah mudah-mudahan aku tambah ilmu yang bermanfaat. Berarti hatinya adalah hati yang baik. Di dalam hatinya adalah ada cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya. Karena itu jadikan apa yang kita lakukan, baik mulut kita, tangan kita, mata kita, pendengaran kita, apa yang ada dalam hati kita. Kalau ternyata yang kita lakukan tidak sesuai pengakuan kita, ternyata apa? Kita melakukan hal yang tidak baik, berarti hati kita nggak beres. Karena itu apa? Bersihkan hati kita, penuhi dengan cinta kepada Allah, penuhi dengan cinta kepada Nabi SAW. Kenapa? Mengaku cinta kepada Nabi itu tidak sembarangan, hadirin. Tidak sembarangan. Itu sampai dikatakan apa? Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kamu sekalian, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga aku menjadi orang yang paling ia cintai, lebih daripada dirinya, lebih daripada orang tuanya, lebih daripada semua manusia. Kalau cintanya kepada Nabi, ya berarti apa? Cintanya Nabi kepada Nabi melebihi daripada segala-galanya. Kan itu Sayyidina Umar Sayyidina Umar ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, dia itu mengadu, takut nanti kurang cintanya kepada Nabi SAW. Kemudian ketika digandeng sama Nabi SAW, Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wallahi la anta ya Rasulullah ahab ilayya min kulli syai'. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah ya Rasulullah orang yang paling aku cintai, min kulli syai', daripada segala sesuatu, illa min nafsi,
kecuali dari diriku ya Rasulullah. Ya apa kalau imanku ya Rasulullah seperti ini? Aku ini cinta kepadamu ya Rasulullah lebih melebihi daripada segala-galanya, kecuali masih tidak melebihi daripada cinta kepada diriku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Tidak beriman sempurna iman seseorang kecuali apa? Sehingga aku adalah orang yang paling ia cintai lebih daripada dirinya. Ketika mendengarkan seperti itu, Sayyidina Umar ini pingin sempurna cintanya kepada Nabi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, fa antal an ya Rasulullah wallahi ahab ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Baru Nabi mengatakan apa? Al-an ya Umar. Apa maksudnya? Al-an ya Umar, ya Umar kamulat imanuk. Sekarang wahai Umar, sempurna imanmu. Kenapa? Karena melebihi cintanya, melebihkan apa cintanya kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Ini baru sempurna imannya. Kalau kita kan masih cinta harta kita, sedekah aja enggak, zakat tak kita keluarkan. Masih cinta dengan apa? Dengan anak kita. Kadang-kadang anak kita maksiat, kita enggak tegur, kita enggak peringatkan dia. Cintanya masih kepada apa? Kadang-kadang kepada temannya. Lebih enggak enak sama temannya kalau untuk apa? Meninggalkan maksiat daripada tidak enak sama Allah, tidak enak sama Nabi. Karena itu apa? Iman kita masih belum sempurna. Karena itu sempurnakan iman kita dengan benar-benar Nabi adalah nomor satu lebih daripada segala-galanya. Dan ini hadis juga menunjukkan bahwa apa? Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi yang sudah mendapatkan kesaksian daripada Nabi apa? Dia memiliki apa? Kesempurnaan iman. Al-an ya Umar kamulat imanuk. Sempurna iman kamu wahai Umar. Nah, karena itu ya ini semuanya ya adalah membuktikan ya dengan adanya tanda-tanda apapun yang kita lakukan itu membuktikan kebenaran atau daripada kebohongan daripada apa yang kita akui. Kita mengaku apapun, coba kita lihat benar enggak tandanya. Kita mengaku Islam, wis benar enggak tanda-tanda Islam. Kita mengaku beriman, sudah benar enggak tanda-tandanya? Sudah ada apa enggak tanda-tanda iman kita? Kita mengaku cinta kepada Nabi, sudah enggak? Sudah ada tanda-tandanya kalau kita cinta kepada Nabi. Nah, kan itu ya kita lengkapi, kita sempurnakan ya pengakuan kita supaya pengakuan kita benar-benar jujur ya sesuai dengan tanda-tanda apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki iman sempurna. Sempurna imannya, sempurna Islamnya, sempurna cintanya kepada Allah, sempurna cintanya kepada Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin.